Bulan Mei selalu menjadi saksi bisu dari air mata, keajaiban, dan hancurnya sebuah mimpi di tanah Inggris. Tensi memanas, napas terasa berat, dan setiap poin yang hilang ibarat vonis mati bagi ambisi. Premier League musim 2025-2026 kini telah memasuki babak akhir yang paling berdarah. Menyisakan hanya 4 pertandingan final, setiap akhir pekan adalah pertaruhan nyawa. Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport. Tempat di mana kita tidak hanya melihat sepak bola dari angka dan statistik, tetapi menyelami narasi, emosi, dan taktik yang bergemuruh di atas rumput hijau. Akhir pekan ini, dentuman meriam dan gemuruh supporter akan membelah Inggris. 3 pertarungan raksasa menanti kita. Manchester United yang sedang mencari jati diri akan menjamu sang juara bertahan Liverpool di teater impian. Di ibu kota, meriam London Arsenal harus melewati jebakan Fulham. Sementara di Merseyside, mesin giling Manchester City siap meruntuhkan Goodison Park markas Everton. Siapa yang akan tersenyum di akhir bulan Mei? Mari kita bedah peluang, taktik, dan sisa jadwal mereka dalam edisi spesial perburuan gelar Liga Inggris. Kita mulai dari pertandingan yang selalu menghentikan detak jantung jutaan pasang mata di seluruh dunia. Manchester United versus Liverpool di Old Trafford. Ini bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah perang ideologi, sejarah, dan kebanggaan antara dua raksasa merah. Bagi Liverpool, lawatan ke Manchester ini membawa beban mental yang luar biasa berat. Sebagai tim yang berstatus sebagai juara bertahan Premier League musim lalu, ya, mahkota juara itu singgah dengan gagah di Anfield musim kemarin, skuad Reds dituntut untuk mempertahankan kehormatan mereka. Mereka tahu betul bahwa kehilangan poin di Old Trafford sama saja dengan menyerahkan kunci tahta kepada para pesaingnya. Mereka akan datang dengan gegenpressing beringas, mencoba mencekik pertahanan tuan rumah sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, Manchester United yang mereka hadapi hari ini bukanlah tim pesakitan yang sama seperti beberapa bulan lalu. Di bawah kendali manajer interim, Michael Carrick, setan merah telah menemukan kembali DNA mereka yang hilang. Carrick, sosok gelandang elegan di masa jayanya, secara perlahan tapi pasti telah menyuntikkan ketenangan, stabilitas, dan pragmatisme yang sangat dibutuhkan di ruang ganti Old Trafford. Carrick tahu bahwa bermain terbuka melawan Liverpool adalah sebuah aksi bunuh diri. Taktik yang akan digelar Carrick diprediksi akan sangat rapat. Ia akan mengandalkan blok pertahanan menengah, mid-block, yang disiplin, memutus jalur distribusi bola Reds di area sepertiga akhir, dan bersiap melepaskan serangan balik mematikan bak peluru tajam. Laga ini akan menjadi ujian kecerdasan bagi Michael Carrick. Jika ia mampu menjegal sang juara bertahan, namanya tidak hanya akan terukir sebagai penyelamat musim MU, tetapi juga sebagai pahlawan yang menghancurkan mimpi back-to-back rival abadi mereka. Bergeser ke ibu kota, Arsenal akan melakoni derby London melawan Fulham. Di atas kertas, The Gunners adalah favorit mutlak. Namun, sepak bola tidak pernah dimainkan di atas kertas. Di sisa 4 pertandingan ini, beban psikologis para pemain Arsenal berada di titik didih tertinggi. Setiap sentuhan bola, setiap operan, terasa seperti menggotong batu karang. Mikel Arteta menyadari bahwa Fulham bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Marco Silva ini kerap tampil tanpa beban, dan itulah yang membuat mereka sangat berbahaya. Mereka bisa bertahan total dan memanfaatkan satu kelengahan dari bek Arsenal yang sedang dilanda kecemasan. Arsenal harus menang. Tidak ada tawar-menawar. Mereka harus menguasai bola, memindahkan sirkulasi dengan cepat dari sisi ke sisi, dan tidak membiarkan Fulham bernapas. Kunci bagi Arsenal di pertandingan ini adalah gol cepat. Jika mereka gagal mencetak gol di 30 menit pertama, kepanikan akan mulai menjalar dari tribun Emirates Stadium langsung ke urat nadi para pemain di lapangan. Dan ketika kepanikan itu datang, kesalahan elementer akan terjadi. Meriam London harus membuktikan bahwa mentalitas mereka sudah matang untuk memikul tekanan di bulan Mei. Sementara itu, di Goodison Park, Manchester City bersiap menghadapi Everton. Pep Guardiola dan pasukannya datang ke Merseyside biru dengan satu tujuan absolut, 3 poin. City di fase akhir musim adalah sebuah fenomena alam yang menakutkan. Mereka berubah menjadi mesin pembunuh tanpa ampun yang secara metodis menghancurkan lawan-lawannya.
Menghadapi Everton di kandangnya sendiri selalu menghadirkan pertarungan fisik yang brutal. The Toffees akan menggunakan segala cara, bertahan rendah, tackle keras, hingga memprovokasi emosi pemain City untuk merusak ritme tiki-taka modern ala Guardiola. Namun, City memiliki kedalaman skuad dan kecerdasan taktis untuk membongkar parkir bus berlapis sekalipun. Satu hal yang membuat Manchester City menjadi monster yang paling ditakuti dalam perburuan gelar musim ini adalah statistik yang tidak bisa berbohong. Dalam hitung-hitungan klasemen yang super ketat, City memegang satu keuntungan krusial dan mematikan. Selisih goal difference, mereka jauh lebih unggul dibandingkan Arsenal. Keunggulan selisih gol ini ibarat poin ekstra yang tak kasat mata. Arsenal tahu bahwa menyamai poin City saja tidak akan cukup, mereka harus mencetak lebih banyak gol. Dan itu memberikan tekanan ganda bagi The Gunners. Guardiola sangat menyadari keunggulan matematis ini, dan ia akan memastikan anak asuhnya tetap haus gol meskipun sudah unggul di papan skor. Dengan hanya sisa 4 pertandingan, termasuk matchweek ini, peluang juara Liga Inggris kini telah memasuki fase Russian roulette. Satu peluru yang salah sasaran, dan semuanya berakhir. Secara probabilitas, keunggulan selisih gol yang dimiliki Manchester City menjadikan mereka berada di atas angin. Mentalitas juara yang sudah tertanam dalam DNA skuad Pep Guardiola membuat mereka sangat jarang terpeleset di garis finish. Mereka tahu cara memenangkan pertandingan jelek sekalipun. Arsenal, di sisi lain, bermain dengan api pembuktian. Rasa lapar The Gunners sangat luar biasa, namun rasa lapar itu seringkali berubah menjadi overthinking di atas lapangan. Mereka wajib menyapu bersih 4 laga sisa, sambil memanjatkan doa setiap malam agar keajaiban terjadi dan City tergelincir di 1 atau 2 pertandingan. Lalu bagaimana dengan sang juara bertahan, Liverpool? Posisi mereka sangat bergantung pada hasil di Old Trafford akhir pekan ini. Mengalahkan racikan Michael Carrick akan menjadi suntikan adrenalin masif yang bisa mendorong mereka bertarung hingga hari terakhir. Namun jika mereka tersandung, armada Anfield mungkin harus merelakan mahkota yang mereka menangkan musim lalu berpindah tangan. Peta persaingan ini sangat brutal. Kehilangan konsentrasi selama 5 menit saja bisa berarti mengorbankan kerja keras selama 10 bulan. 4 pertandingan tersisa. 450 menit penderitaan, harapan, dan keajaiban. Manchester City memegang kendali dengan keunggulan selisih gol yang mengerikan. Arsenal terus mengejar dengan ambisi yang membara. Sementara nasib sang juara bertahan Liverpool akan sangat ditentukan oleh seberapa solid tembok yang dibangun Michael Carrick di Old Trafford akhir pekan ini. Menurut kalian, siapa yang pada akhirnya akan mengangkat trofi paling bergengsi di tanah Inggris bulan ini? Apakah City akan berpesta, Arsenal memutus puasa, atau justru kejutan lain yang terjadi? Tuliskan analisis dan prediksi liar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like jika kalian menikmati sajian narasi sepak bola ini, share ke teman-teman nobar kalian, dan pastinya subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita epik lapangan hijau lainnya. Terima kasih sudah menonton. Ini adalah Raftel Sport, di mana setiap pertandingan selalu memiliki cerita untuk dikenang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sepak bola.